Halo selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi 6 Mei 2025. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat mengamankan 2 begal sadis yang beraksi di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu. Aksi sigap polisi kembali menyelamatkan nyawa seseorang. Seorang wanita muda berhasil diselamatkan dari upaya bunuh diri di jembatan penyeberangan orang kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rangkaian rapat kerja teknis Humas Polri 2025, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan donor darah bersama Palang Merah Indonesia. Informasi pertama, pemirsa, pembangunan pabrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat sempat diganggu premanisme berkedok ormas. Namun pihak aparat kepolisian Resor Subang memastikan aksi premanisme tersebut sudah ditindak dan pembangunan pabrik asal Tiongkok yang nilai investasinya mencapai belasan triliun rupiah itu kini berjalan aman. Aparat kepolisian Resor Subang, Jawa Barat menyampaikan aksi premanisme yang berkedok ormas dan yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik di Kabupaten Subang telah ditindak tegas. Tindakan hukum telah diambil oleh Polres Subang untuk menangani aksi premanisme yang mengganggu proses pembangunan pabrik BYD raksasa listrik asal Tiongkok tersebut dengan mengamankan sejumlah orang tersangka. Kasat Reskrim Polres Subang Ajun Komisaris Polisi Bagus Panutun mengungkapkan, aksi premanisme sebelumnya membuat banyak investor mengurungkan niatnya untuk membangun pabrik di Kabupaten Subang. Namun karena adanya tindakan tegas dan jaminan keamanan dari aksi premanisme, progres pembangunan pabrik BYD dengan nilai investasi sebesar 11,7 triliun tersebut tetap berjalan. Dan untuk mencegah terulang kembali aksi premanisme di kawasan industri pabrik BYD di Kabupaten Subang ini, Polres Subang telah membentuk Satgas Premanisme. Dan polisi juga mengklaim kawasan industri BYD maupun kawasan lainnya telah dipastikan zero premanisme. Untuk komitmen kami terhadap upaya memerangi premanisme, jadi Kapolres Subang sudah membentuk Satgas Premanisme baik dari Satpinto maupun Satreskrim. Sedangkan Satreskrim sendiri pembentukan Satgas Premanisme ada 3 tim yang terbagi di wilayah kawasan industri BYD, kemudian di wilayah tempat-tempat wisata, dan satu lagi kita bentuk 1 tim di wilayah Pantura. Polres Subang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menghindari aksi pungli dan aksi premanisme lainnya. Polres Subang juga akan berkomitmen penuh menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh kawasan industri. Langkah itu dilakukan demi menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Humas Polres Subang Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat berhasil mengamankan 2 begal sadis yang beraksi di sejumlah TKP di wilayah Pantura, Indramayu. Residivis kambuhan yang beraksi dengan cara memepet dan mengacungkan golok ke korbannya ini bahkan harus dilakukan tindakan tegas lantaran melawan saat akan diamankan. Inilah penangkapan 2 eksekutor begal sadis saat diamankan oleh polisi. Kedua pelaku dan 1 penada hanya bisa merintih kesakitan di atas kursi roda saat digelandang oleh tim Satreskrim Polres Indramayu.
Di hadapan petugas, pelaku mengakui beraksi pada dini hari hingga menjelang subuh di dua lokasi yang berbeda dalam satu malam. Modus pelaku membuntuti korbannya, kemudian memepet di tempat sepi dengan todongan senjata tajam. Korban yang ketakutan pun akhirnya pasrah menyerahkan sepeda motornya lantaran takut ditodong dengan golok. Bahkan tak segan-segan pelaku melukai korban jika sepeda motor tak diberikan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan telepon genggam, STNK, 1 unit sepeda motor jenis Matic hasil kejahatan, uang tunai senilai 1,2 juta rupiah dan sebilah golok. Pelaku merupakan pemain lama dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan penada sepeda motor hasil kejahatan. Terkait modus pelaku pencurian dan kekerasan ini, yaitu pelaku menggunakan 2 kendaraan dan berboncengan, kemudian pelaku melakukan hunting dari mulai malam hari hingga pagi hari untuk mencari sasaran. Ketika pelaku sudah mendapatkan sasaran, kemudian pelaku ini membuntuti sasaran tersebut sampai dengan tempat yang sepi atau jalan yang sepi. Ketika sudah mendapatkan tempat yang sepi, jalan yang sepi, kemudian para pelaku memepet korban, terus kemudian mencoba mengambil kunci motor korban. Dan pelaku yang diboncengnya ini mengeluarkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban, dan bahkan pelaku yang bawa senjata tajam ini tidak segan-segan untuk melukai korban. Ya. Kemudian pelaku menendang motor korban hingga korban terjatuh dan akhirnya motor diambil oleh korban. Kami telah berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dan kekerasan dan 1 orang pelaku penada. Menurut data yang kita dapat bahwa yang merupakan residivis ada 1 orang, yaitu pelaku yang melakukan penadahan, pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu 1 buah golok yang digunakan korban untuk menakut-nakuti korban, kemudian 3 buah unit HP yang digunakan pelaku untuk melakukan komunikasi, 1 buah STNK milik korban, dan uang sebanyak kurang lebih 1.200.000 yang digunakan yang merupakan hasil dari kejahatan, kemudian 1 unit motor yang digunakan pelaku. Saat ini polisi juga masih memburu 3 pelaku lainnya yang melarikan diri, dan guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 1 penada barang hasil curian dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Indramayu Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi sigap polisi kembali menyelamatkan nyawa seseorang. Seorang wanita muda berhasil diselamatkan dari upaya bunuh diri di jembatan penyeberangan orang Kota Cimahi, Jawa Barat. Inilah video saat anggota polisi Polres Cimahi bersama warga berjibaku menyelamatkan seorang perempuan yang hendak melakukan pencobaan bunuh diri di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berkat kesigapan polisi lalu lintas Polres Cimahi dan warga, akhirnya perempuan inisial APD ini berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Yuda Satyo Raharjo mengungkapkan aksi pencobaan bunuh diri ini diketahui anggota Satlantas Polres Cimahi berawal dari laporan warga di sekitar di lokasi kejadian. Aksi sigapnya anggota personil lalu lintas Polres Cimahi tentunya langsung berlari mengarah ke jembatan dan menyelamatkan wanita tersebut. Dalam hal ini melaksanakan kegiatan bentuk kemanusiaan. Jadi pada saat melakukan penyelamatan tentunya ada perlawanan karena seorang wanita ini pengen tetap melakukan aksinya bunuh diri
sehingga pemikiran sudah gelap sehingga melakukan perlawanan dan kebetulan juga dibantu oleh masyarakat di sekitar. Hasil pemeriksaan, wanita yang diperkirakan berusia 23 tahun itu pasien di RSUD Cibabat. Ia kabur saat hendak dirawat lalu melakukan percobaan bunuh diri. Penyebab nekat bunuh diri diduga masalah asmara karena sebelumnya warga melihat pelaku terlibat percecokan dengan seorang laki-laki yang disinyalir teman dekat pelaku. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut ini.